Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem informasi pemesanan atau pelayanan kamar hotel. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Lab Basis Data yang diampu oleh Bapak Ian Gustiana, Eskom Mkom. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Yal Fajar, saya sendiri Arisa Foja Akbar, kemudian ada Muhammad Al-Ghifari Hikmah, Muhammad Al-Ghazali, dan Satria Maulana Pengastu. Yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai narasi oleh Al-Ghifari. Ya, narasi sistem informasi yang dibuat. Saat akan menyewa kamar hotel, tamu akan dilayani oleh resepsionis. Tamu harus melewati prosedur registrasi sebelum melakukan pemesanan kamar hotel. Pada prosedur registrasi, tamu akan dimintai keterangan seperti tipe kamar yang akan dipesan, beberapa lama akan menginap, tanggal check-in serta check-out, juga layanan jasa tambahan yang disediakan oleh pihak hotel. Tentunya untuk setiap tipe kamar dan jasa layanan tambahan memiliki harga yang berbeda. Karena perbedaan inilah yang membuat data menjadi sangat kompleks, sehingga menyulitkan dalam memodifikasi data untuk pencatatan serta pembukuan. Maka dari itu kami mencoba untuk melakukan normalisasi terhadap permasalahan yang kerap terjadi, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi sistem informasi pelayanan penyewaan kamar hotel yang efektif dan efisien. Normalisasi dapat mengurangi pencatatan dana yang sama berkali-kali sehingga dapat mengurangi kompleksitas data serta menghilangkan anomali data menjadi data yang normal. Data-data tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tentang makanan, jenis-jenis kamar, identitas tamu, serta identitas resepsionis yang akan dipisahkan menjadi beberapa tabel yang terpisah. Berikutnya, batasan sistem informasi. Sistem informasi penyewaan kamar hotel ini memiliki batasan, diantaranya jasa hanya dapat dipesan pada saat reservasi kamar hotel. Jika dipesan bukan pada saat reservasi hotel, maka harus membayar secara tunai di tempat. Layanan jasa tambahan akan dibagi menjadi beberapa kode, yaitu A untuk layanan kamar, B untuk layanan makanan, C untuk layanan laundry, D untuk layanan pijat, E untuk layanan salon atau pangkas rambut, dan F untuk layanan transportasi. Berikutnya untuk gambaran kwitansi, yaitu terdapat nomor registrasi, kontak, tanggal pesan, tanggal masuk, nama resepsionis, tanggal keluar, nama tamu, dan alamat tamu. Berikutnya akan dijelaskan oleh Al-Ghazali. Sorry, itu Al masih di mute, Al. Ya, di normalisasi terdapat terdapat 3 bentuk, yaitu normal satu, normal kedua, dan normal ketiga. Di bentukan normal, yaitu terdiri dari data-data yang terdapat dari kwitansi dan belum diubah sama sekali. Dan di normal ke-1 datanya harus dilengkapi, yaitu seperti pada presentasi tabel normal ke-1 sudah lengkap datanya, tidak ada yang kosong, dan ditambahkan beberapa kolom, yaitu ID tamu, kode jasa, dan ID resepsionis. Nah, di normalisasi kedua, selanjutnya, di bentuk normalisasi kedua terdapat 2 tabel, yaitu tabel nomor regis dan kode jasa. Ini terbagi 2 tabel karena terdapat 2 kandidat primary key, yaitu primary key nomor regis dan primary key kode jasa. Nomor regis di tabel kedua itu hanya secondary key. Nah, selanjutnya normalisasi ketiga. Di normalisasi ketiga terdapat 5 tabel, yaitu tabel pemesanan, tabel tamu, tabel resepsionis, tabel jasa, dan tabel pemesanan. Di normalisasi ketiga itu dipisahkan berdasarkan ketergantungan transitif, yaitu nomor regis di tabel pemesanan sebagai primary key, yang mana kolom-kolom yang lain itu bergantung pada nomor regis, seperti tanggal pesan, tanggal masuk,
tanggal keluar, alamat tamu, total bayar, dan ID tamu sebagai secondary key dari tabel tamu, ID resepsionis secondary key dari tabel resepsionis. Terus ada tabel tamu. Tabel tamu memiliki ID tamu sebagai primary key-nya, yang mana nama tamu bergantung pada ID tamu. Dan lalu ada tabel resepsionis. Tabel resepsionis memiliki ID resepsionis sebagai primary key, yang mana nama resepsionis bergantung pada ID resepsionis. Selanjutnya ada tabel jasa, yaitu kode jasa sebagai primary key. Tabel jasa. Terus selanjutnya ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan merupakan tabel penghubung, yang mana penghubung merupakan terdapat berbagai primary secondary key, yaitu ada nomor regis dan kode jasa. Nomor regis dari tabel pemesanan dan kode jasa dari kode jasa dari tabel jasa. Dan selanjutnya ERD dijelaskan oleh Satria Maulana. Selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama yaitu pada tabel tamu terdiri dari ID tamu dan alamat tamu. Pada tabel pemesanan terdapat nomor regis, tanggal pesan, tanggal masuk, tanggal keluar, ID tamu, alamat tamu, kontak, ID resepsionis, dan total bayar. Lanjut kepada tabel resepsionis terdiri dari ID resepsionis dan nama resepsionis. Pada tabel detail pemesanan terdiri dari nomor regis, KD jasa, kuantiti, harga jasa, dan pada tabel jasa terdapat kode jasa dan harga jasa. Lanjut, mockup akan dijelaskan oleh Arisko. Kemudian ada mockup desain input data, di mana di mockup desain input data ini terdapat form untuk melakukan inputan seperti inputan nama pemesan, tanggal masuk atau check-in, kemudian tanggal keluar atau check-out, kemudian ada kontak dari si pemesan, alamat dari si pemesan, jenis kelamin, kemudian ada jenis kamar, pemilihan jenis kamar, juga tambahan, pemilihan tambahan, layanan tambahan, terus ada usia, yang nantinya dari semua form di atas ini akan dikumpulkan di detail pemesanan seperti yang ada di gambar. Kemudian ada mockup desain laporan penyewaan atau pemesanan kamar hotel, di mana jika kalau seorang administrator atau seorang pengelola akan melakukan pencetakan laporan penyewaan, hasilnya seperti berikut ini. Ada pemesanan, nama pemesan Arif Jafar, terus tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal pemesanan, terus ada jenis kamar yang dipilih, terus ada layanan tambahan yang dipilih, kemudian ada grand total, metode pembayaran, dan juga ID resepsionis, serta nama dari resepsionis itu sendiri. Kemudian ada relasi antar tabel yang akan dijelaskan oleh Deyal. Masih di mute itu ya? Saya akan menjelaskan relasi antar tabel. Yang pertama yaitu adalah tabel pemesanan yang terdapat nomor regis, ID tamu, ID resepsionis sebagai foreign key. Lalu ada tabel tamu, terdapat ID tamu sebagai primary key dan nama tamu. Tabel resepsionis terdapat ID resepsionis sebagai primary key dan nama resepsionis. Tabel detail pemesanan terdapat nomor regis sebagai primary key, lalu foreign key yaitu kode jasa. Di tabel jasa terdapat ID jasa sebagai primary key. Lanjut. Tabel dan tipe data. Nomor regis tipe data varchar untuk menyatakan string, tanggal pesan tipe data date untuk menyatakan tanggal. ID tamu tipe data number untuk menyatakan numerik. Lalu ada tabel tamu, terdapat ID tamu tipe data number
nama tamu, tipe data, varchar. Tabel detail pemesanan, nomor regis, tipe data, varchar, kode jasa, tipe data, varchar, quantity, tipe data, number, harga jasa, tipe data, number. Tabel resepsionis, ID resepsionis, tipe data, varchar, nama resepsionis, tipe data, varchar. Tabel jasa, tipe data, tabel jasa, kode jasa, tipe data, varchar, jasa, tipe data, varchar, harga jasa, tipe data, number. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Oke, baik, masuk ke bagian script, yaitu pertama membuat tabel pemesanan. Create tabel pemesanan, masukkan nomor regis dengan tipe data varchar, tanggal pesan, tanggal masuk, tanggal keluar dengan tipe data date, ID tamu dengan tipe data number, alamat tamu, kontak, ID resepsionis, dan total bayar. Outputannya ada di bawah. Membuat tabel. Yang pertama, create tabel tamu, masukkan ID tamu dengan tipe data number, nama tamu dengan tipe data varchar. Outputannya terdapat di bawah script. Lanjut. Script membuat tabel detail pemesanan. Yang pertama, create tabel detail pemesanan, masukkan nomor regis, kode jasa dengan tipe data varchar, dan quantity dan harga jasa dengan tipe data number. Outputannya terdapat di bawah. Lanjut ke membuat tabel resepsionis, create tabel resepsionis, masukkan ID resepsionis, nama resepsionis dengan tipe data varchar. Outputannya terdapat di bawah. Lanjut ke script membuat tabel jasa, create tabel jasa, masukkan ID jasa dan jasa dengan tipe data varchar. Outputannya seperti di bawah ini. Lanjut ke script mengisi tabel pemesanan. Yang pertama itu insert into pemesanan, masukkan entitas yaitu nomor regis, tanggal pesan, tanggal masuk, tanggal keluar, ID tamu, alamat tamu, kontak, ID resepsionis, dan total bayar. Dengan valuesnya, nomor regisnya 101, tanggal pesannya tanggal 20 bulan 5 2022, tanggal masuknya tanggal 21 bulan 5 2022. ID tamunya 1052071, alamat tamunya Jalan Depok Baru 1, kontaknya 089966781103, ID resepsionisnya B001 dengan total bayar 260. Lanjut mengisi tabel tamu, itu insert into tamu, masukkan entitas yaitu ID tamu dan nama tamu. Valuesnya ID tamunya 1052071 dengan nama tamu Muhammad Al-Ghazali. Lanjut ke script mengisi tabel detail pemesanan, insert into detail pemesanan, masukkan entitas nomor regis, kode jasa, quantity, harga jasa dengan values nomor regisnya 101, kode jasanya A1, kuantitinya 1, harga jasanya 100.000. Lanjut ke script mengisi tabel resepsionis, insert into resepsionis, masukkan entitas ID resepsionis, nama resepsionis, valuesnya ID resepsionisnya B001, nama resepsionisnya Aji. Lanjut script mengisi tabel jasa, insert into jasa, masukkan entitas, kode jasa, harga jasa dengan valuesnya kode jasa A1, jasanya ekonomi, harga jasa 100.000. Lanjut ke script bagian join, itu select pemesanan tanggal pesan, pemesanan tanggal masuk, pemesanan tanggal keluar, tamu, nama tamu, jasa detail pemesanan, quantity detail pemesanan, harga jasa. From pemesanan, inner join tamu, on pemesanan ID tamu sama dengan tamu ID. Tamu inner join jasa on pemesanan, nomor regis sama dengan jasa nomor regis. Inner join pemesanan, nomor regis sama dengan detail pemesanan nomor regis. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kritik dan saran yang membangun kami harapkan agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.